Ya, kita mulai ya. Izin Pak dosen, Ibu Pamung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita materi fikih di kelas 8 ini. Sudah siap belajarnya anak-anakku sekalian? Siap. Insyaallah siap. Insyaallah siap, Pak. Ini sinyalnya bagus, ke sana terdengar suara Bapak? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Sudah semuanya sudah sarapan ini? Makan siang, Pak. Alhamdulillah, makan Ya. siang sudah. Oke, sebelum berlanjut, kita awali dengan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas, Ananda Ubad. Silahkan dipimpin untuk doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmah birahmatika ya arhamar salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Sebelumnya ada yang tidak hadir atau izin anak-anakku sekalian? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita harus semangat, memiliki motivasi sendiri, motivasi pribadi untuk belajar. Kenapa? Karena ada sebuah ungkapan, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau seandainya tanpa ilmu, ya manusia layaknya binatang. Jadi kita tidak ada bedanya dengan binatang ya. Makanya kita harus semangat dalam mencari ilmu. Oke. Selanjutnya, sebelum melanjutkan, Bapak akan mengecek dulu apakah ada yang masih ingat materi kita di pertemuan yang lalu tentang apa? Sujud, Pak. Macam-macam sujud. Macam-macam sujud. Ya, ada sujud apa saja? Sujud tilawah, Sujud tilawah, Sujud sahwi. sujud sahwi, sujud syukur. sujud syukur. Iya. Coba Lestari, kapan kita melakukan, bisa disunahkan untuk melakukan sujud syukur? Sujud syukur Ya. itu ketika kita mendapatkan satu nikmat dari Allah. Iya. Seperti itu. Jadi ungkapan kita senang gitu, Pak. Oh iya, bagus ya, masih ingat. Alhamdulillah ya. Coba Ubad, kapan kalau kita melakukan sujud tilawah, Ubad? Kalau nggak salah Pak ya, ketika umpamanya kita mendengar ayat sajdah atau kita membaca ayat sajdah, maka kita disunatkan untuk sujud tilawah. Seperti itu Tepat Pak. sekali. Alhamdulillah ya, masih ingat ya. Terakhir, Jajang, coba kapan kita, untuk apa itu yang disebut dengan sujud sahwi, Jajang? Ketika lupa atau ragu dalam sholat, Pak, kalau nggak salah. Oh iya, alhamdulillah, semuanya masih ingat ya. Kalau ada lupa-lupa dikit ya, namanya juga manusia ya. Mendingan kalau lupa lagi. Yang paling parah itu masih lupa ya. Kita lanjut kepada materi kita kali ini. Kita di pertemuan kali ini akan menjelaskan atau akan mempelajari tentang salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, Syahadat. Yang kedua, Salat. yang ketiga, Zakat. Puasa. yang kelima, Menunaikan haji. menunaikan haji. Bagi Nah, yang kali mampu. ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Ya, zakat ya, udah pada tahu zakat? Ada yang Insya sudah Allah. pernah menunaikan zakat sendiri? Belum. Belum Ya, sama diwakili orang bapak tua, saya, ya. sama Pak, Ya, sama ayah. sama ayah ya, sama ibu. Tapi alhamdulillah sudah dizakati.
Sebelumnya Bapak akan paparkan dulu indikator pencapaian di pembelajaran kita ini di sini. Yang pertama adalah diharapkan itu mampu menjelaskan pengertian zakat, memahami hukum zakat menurut dalil-dalil syara, menentukan mustahik zakat, menelaah kriteria mustahik zakat, menelaah macam-macam zakat, dan menyajikan hasil diskusi. Maka tujuannya juga itu diturunkan dari indikator seperti ini, ya. Bisa dipahami ya dari indikator dan tujuannya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan teknik atau model pembelajaran yang akan kita pakai untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Artinya, kalian semua dituntut untuk mandiri, mampu mencari materi sendiri, dan dituntut untuk berpikir secara kritis. Makanya kemarin Bapak sudah bagi kelompok. Ya, jadi sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Ini kelompoknya ya, masih ingat ya? Kelompok Ya, A, Pak. kelompok B, kelompok C. Nah, dari tujuan tadi kita akan bagi ya, semuanya wajib mencari materi itu dari modul yang telah kalian punya, dari kemudian materi bahan ajar yang Bapak telah bagikan, nanti didiskusikan setiap kelompok. Semuanya mendiskusikan, tapi untuk memperhemat waktu, nanti untuk presentasinya, itu kita akan bagi materinya ya. Akan bagi, misalkan kelompok 1 hanya pengertian sama dalil zakat. Kelompok 2 hanya menerangkan mustahik zakat aja. Kelompok 3 menerangkan orang yang tidak berhak menerima zakat dan macam-macam zakat. Bisa dimengerti cara bekerjanya? Insya Allah bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Poin yang pertama, kita akan menyaksikan ini. Kita akan berlanjut kepada ini tayangan ya. Silahkan diperhatikan. Diharapkan semua kelompok mencatat di LKPD-nya masing-masing masalah apa yang kalian tangkap di video ini. Siap ya? Bapak akan tayangkan ini video stimulusnya. Pengusaha di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Awalnya, antrean penerima zakat ini berjalan tertib. Namun tak lama berlangsung, aksi saling dorong mulai terjadi karena sebagian warga tidak sabar mendapat giliran. Ya, cukup ya itunya untuk video stimulusnya. Kira-kira dari video tersebut apa yang kalian tangkap? Pembagiannya ricuh, Pak, itu. Oh, pembagian zakatnya ricuh. Ada Ya, suara ya. HP Tidak yang bunyi ya? tertib. Oh, Pak. Ya? Ada suara HP yang bunyi ya? Nggak ada sih di dekat ini. Suaranya kurang jelas ke sana? Nggak jelas. Jelas, Pak. Jelas sekarang? Sekarang udah nggak ada, udah yang baru. Oh, iya, iya, iya. Jelas Ya. dong. Ya, yang pertama ya ricuhnya pembagian zakat. Kira-kira apa penyebabnya ya? Ada pingin duluan Pak berebut. Tidak sabar, Pak. Ya, Tidak tidak sabar. sabar. Ya. Berarti itu tidak ada amilin yang untuk pengelolanya, Pak. Harus dikelola Oh, sama iya, iya, iya. amilinnya. Ya, siap. Kita akan tarik penguatannya ya untuk di sini. Artinya, zakat itu, zakat mal itu adalah sebuah ibadah, sebuah perbuatan baik, tapi tentunya harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang baik juga. Jadi, ibadah, amal baik itu harus dilaksanakan dengan baik juga. Ya, otomatis tepat sekali hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan zakat, meliputi pengertian, dalil, hukum, selanjutnya siapa yang berhak menerimanya, dan macam-macamnya. Nah, untuk membahas itu, silahkan sekarang Bapak kasih waktu untuk berdiskusi dari mulai pengumpulan data, processing, sampai nanti Bapak akan umumkan juga ketika sudah waktunya untuk presentasi. Siap untuk bekerja sama diskusinya? Siap, Pak. Ya, dimulai dari sekarang ya. Kita tidak lama-lama ya. Kita hanya 3 menit saja. Silakan dicari di semua referensi yang telah Bapak kasih.
Kalau memang ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Sudah ya? Sudah, Pak. Siap. Kelompok 1 sudah siap? Perwakilannya kelompok 1 sudah siap? Siapa Belum, kelompok Pak. itu? Kelompok Jajang, 1 Pak Jajang. Ketua kelompoknya Jajang. ya. Oke. Pak Jajang saja ya. Ini ditampilkan lagi oleh Bapak ininya ya. Siapa? Siap, silakan mempresentasikan hasil diskusinya, Jajang. Bentar, Pak. Ya, Untuk pengertian zakat, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh mustahik ya, apabila sudah mencapai nisab. Itu pengertian zakat zakat mal. Kalau zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu yang hukumnya fardu ain dan ketika dia melewati sebelum akhir daripada Ramadan. Itu Pak, untuk pengertian zakat. ya. Silakan teman-teman, ada yang menambahkan? Boleh ada yang menambahkan? Boleh. Itu kelompoknya masih Bu Fitrianti, boleh menambahkan? Fitrianti boleh menambahkan kalau itu sekelompok. Kalau memang udah cukup ya itu udah bagus ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok A. Mau menambahkan Fitrianti? Enggak, Boleh? Pak, cukup. Oh cukup ya, alhamdulillah. Lanjut kepada kelompok 2. Silakan siapa yang menjadi pembicaranya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Ahmad, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, alhamdulillah Pak. Tadi kami sudah diskusi sama teman-teman kelompok 2 Ya, tentang mustahik zakat, Pak. ya siap, silakan dipresentasikan. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, Pak. Jumlahnya ada 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, lalu yang keempat mu'alaf, kemudian hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan musafir. Adapun yang dimaksud dengan fakir itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, Pak, karena Ya, betul, bisa betul. berusaha lagi. Lalu yang miskin yaitu orang yang sudah berusaha tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Ya, Lalu ya, ya. amil adalah orang yang bertugas, yang ditunjuk untuk mengambil dari para muzaki sekaligus membagikannya kepada yang berhak, Pak. Lalu yang keempat mu'alaf adalah orang yang sedang atau baru meluk Islam, Pak. Ya, ya, betul. Lalu yang berikutnya hamba sahaya atau budak, yaitu untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak. Lalu zakat juga boleh diberikan kepada ghorimin, yaitu orang-orang yang sedang dililit hutang. Karena tidak mampu membayar, maka dia berhak untuk memperoleh zakat. Yang ke-7 yaitu fisabilillah. Nah, artinya siapa saja orang yang bekerja ikhlas, berjuang di jalan Allah, maka berhak untuk menerima zakat. Yang terakhir musafir, Pak, yaitu Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, mungkin saja kehabisan ongkos atau perlu untuk makan di perjalanan, maka dia berhak menerima zakat. Itu barangkali Pak 8 asnaf
yang masuk kategori penerima zakat. Itu barangkali yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2, Pak. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, alhamdulillah ya, kelompok 2 sudah jelas menjelaskannya tentang mustahik zakat. Ya, nanti kita di akhir kita ambil kesimpulan. Selanjutnya kelompok C atau kelompok 3, silakan mempresentasikan. Saya Pak. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Ubad Baruzaman, perwakilan dari kelompok 3. Ya, insya Allah tadi kami beserta teman-teman sudah berdiskusi tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau tadi kelompok 2 orang yang berhak, sekarang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Di antaranya ada 5 ya. Yang pertama orang kaya. Kenapa orang kaya tidak boleh menerima zakat? Ini kan bantuan ya. Jadi orang kaya gak bisa dibantu lagi ya. Yang selanjutnya adalah hamba sahaya. Yang selanjutnya yang dilarang untuk menerima zakat itu adalah yang dinafkahi muzaki. Umpamanya kita orang yang berzakat tidak usah dikasih ke siapa? Ke keluarga ya, keluarga kita. Jadi tidak sah ya memberikan zakat kepada keluarga. Nah, keluarga yang dinafkahi maksudnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah non muslim. Orang yang non muslim tidak usah dikasih harta dari zakat. Yang selanjutnya yang kelima adalah keluarga Nabi Muhammad SAW atau suka disebut dengan ahli makom zakat. Kan ahli itu ada 2. Yang pertama ahli makom doa, yaitu orang-orang mukmin. Yang kedua ahli makom zakat, yaitu keluarga dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Itu Pak, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat dari presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan nih kepada kelompok 3. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari, kalian sudah menggali sendiri tentang materi hari ini tentang zakat ya. Mari kita sama-sama tarik kesimpulan tentang zakat itu dimulai tadi oleh kelompok 1 ya. Tentang pengertiannya. Menurut bahasa, zakat itu ya adalah an-nama wariya wa ziyadah. Artinya tumbuh, subur dan berkembang. Ya. Ini ada keterangannya, ini perkataan Sayyidina Ali. Al ilmu yazku bil infaqi. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Yazku di sini artinya bertambah. Selanjutnya ada juga yang mengartikannya sebagai tathir. Tathir itu mensucikan. Ya, ini ada juga yang mengarah ke sana. Ayatnya ini ada qad aflaha man zakkaha. Ini zakat di sini adalah artinya adalah suci. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Nah, itu secara bahasa zakat ini seperti ini ada tumbuh, subur, berkembang dan mensucikan. Selanjutnya menurut istilah. Coba ini Harry coba dibaca tolong menurut istilah. Baik, Pak. Ya. Mana, Pak? Ya ini udah tampil belum? Udah. Sudah? Baik. Ya. Menurut istilah adalah penunaian kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Ya, itu menurut istilah ya secara umum ya. Ini kita belum masuk kepada zakat fitrah ataupun zakat mal. Selanjutnya ini ada dalilnya. Hukumnya itu zakat itu adalah fardu ain. Bagi siapa? Bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Nah, ini coba Habibah dibaca dalilnya yang Al-Baqarah ayat 43. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, alhamdulillah bacaannya bagus ya. Pak Ahmad, coba dibaca yang Taubah ayat 103. Ini dalil zakat. Baik, Pak.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Iya, alhamdulillah ya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan harta mereka. At-Taubah ayat 103. Selanjutnya kita masuk kepada mustahik zakat. Tadi kelompok 2 sudah bagus mempresentasikannya bahwa mustahik zakat itu ada 8 asnaf. Nah, cara menghafalnya gampang. Kita tinggal menghafal saja Quran surat At-Taubah ayat 60. Coba ini untuk At-Taubah ayat 60 kita baca bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharibina sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Ini ya ayat tentang menjelaskan mustahik zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ini penjelasan satu persatunya. Tadi sudah jelas siapa fakir. Fakir itu ya orang yang memang tidak punya penghasilan. Dia tidak punya penghasilan untuk menghidupi dirinya sendiri. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, punya penghasilan, namun tidak jadi jauh. Misalkan kalau penghasilannya hanya 50.000, tapi kebutuhan hidup dan keluarganya 100.000, misalkan, itu masuk kepada miskin. Kemudian amil, ini ada orang yang berkecimpung dan mengabdikan dirinya dalam mengurus zakat, gitu ya. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya ini ada hamba sahaya. Kalau hamba sahaya ini dia mendapatkan bagian hanya untuk memerdekakannya, bukan dikasih ke hamba sahayanya ya. Kemudian ada gorimin. Nah, ini juga harus digarisbawahi ya, karena sekarang itu banyak gorimin kaya. Ya, tahu gorimin kaya? Ya, nganjuk itu. Iya. Ya, Kredit. dia punya hutang Mercedes gitu, punya hutang apa namanya? Alphard gitu kan. Oh. Dia punya hutang, tapi ya itu tidak bisa di-cover oleh dana zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ini ada dua pendapat. Ada yang memang betul-betul harus dia itu untuk berperang di jalan Allah, tapi ada juga setiap kebaikan di jalan Allah ini masuk ke ini. Kemudian ada juga musafir, orang yang bepergian. Itu mustahik. Yang tidak berhak, tadi kelompok 3 sudah bagus, sudah jelas mempresentasikan ini. Yang tidak berhak ini sedikitnya ada 5 golongan. Ada orang kaya, keluarga Nabi, non-muslim, yang dinafkahi, kemudian hamba sahaya. Pak Guru, mohon maaf, mau Ya? ke belakang. Oh, silakan, tapi jangan lama-lama ya, 2 menit Siap, saja. Pak Guru. Ya, jangan lupa disiram ya. Siap. Inilah tahilu shadaqatun lighaniyin wala dimiratin sawiyin. Ya, ini tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang yang kaya, yang memiliki kemampuan berusaha. Kemudian ini ada spesial lagi kepada keluarga Nabi, ahlul bait. Nah, kenapa keluarga Nabi itu tidak boleh mendapatkan zakat? Karena ditakutkan mengotori kesucian ahlul baitnya. Ini ada hadisnya. Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Nabi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Nabi Muhammad. Non-muslim juga tidak berhak, yang dinafkahi muzaki juga tidak berhak. Ya. Hamba sahaya kenapa tidak berhak juga? Karena kalau diberikan ke hamba sahaya, pasti yang mengambilnya majikannya juga. Terakhir,
Ini macam-macamnya, walaupun ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Macam-macam zakat hanya dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, anak-anakku sekalian, itu pemaparan tentang ketentuan pelaksanaan zakat di pertemuan pertama, dari mulai pengertian, kemudian hukum dan dalilnya, mustahiknya, kemudian non mustahiknya, dan terakhir dengan macam-macamnya. Ini masih ada waktu sebentar. Bapak sudah membagikan lembar evaluasi untuk minggu ini. Silahkan dikerjakan ya, dikerjakan semaksimal mungkin. Di pertemuan selanjutnya Bapak akan memeriksanya dan masuk kepada nilai harian. Tadinya Bapak mau memeriksanya langsung pas hari ini, tapi mengingat waktu sangat mepet sekali, maka ini untuk evaluasinya Bapak tugaskan, silahkan kerjakan di rumahnya masing-masing, akan diperiksa di pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Ya, itu ya anak-anakku sekalian, tidak Ya, ada Pak. pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, Sudah alhamdulillah. jelas. Alhamdulillah ya, udah jelas. Kita sudah melaksanakan pembelajaran kita, mempelajari tentang ketentuan zakat. Ya, mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas macam zakat yang pertama, yaitu zakat fitrah. Ya, cara pembelajarannya masih sama. Kita menggunakan kerja kelompok seperti hari ini. Ya, kelompoknya juga masih itu saja. Itu saja, bisa dimengerti semuanya? Iya, Bisa, Pak. Ya, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap alhamdulillah dan membaca doa kifaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikumul jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.